Welcome to Bougainville Hall. Please enjoy today's event in a comfortable and respectful environment. Kindly set your mobile phones to silent mode. You may take photos or videos from your seat, but please do so without disturbing others. In case of an emergency, please remain calm and follow the instructions from our staff. Emergency exits are clearly marked on both sides of the hall for your safety. Thank you for your attention. Please sit back, relax, and enjoy the event. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa iza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligod wattaqullah innallaha khabirum innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya, yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah mengendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul adzim.
menyanyikan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman dan Mars NASA ciptaan Muhammad Charles dengan dirijen Syakira Kanaya Fadila. Hadirin dimohon untuk berdiri. Pendidikan Nasional 1, disinilah tempat menuntut ilmu, membina putra-putri bangsa untuk maju, halus budi bahasa dan tingkah laku, menimbang berprestasi serta berkarya, tuntut ilmu belajar tiada henti, berwawasan lingkungan serta berbudaya, beretika cerdas dan percaya diri. Jaya selalu nasional 1, bersinar dan teruslah maju. Pendidik tunas bangsa berilmu, terdepan menjadi pembaharu. Menggapai asa cita-cita mulia, sumbang jasa tenaga untuk bangsa, meraih masa depan gemilang bersama, lembaga pendidikan nasional 1. Jaya selalu nasional 1, bersinar dan teruslah maju. Pendidik tunas bangsa berilmu, terdepan menjadi pembaharu. Menggapai asa cita-cita mulia, sumbang jasa tenaga untuk bangsa, meraih masa depan gemilang bersama, lembaga pendidikan nasional 1. Meraih masa depan gemilang bersama, lembaga pendidikan nasional 1. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.
The dream catcher whispers at night's edge, guarding our dreams. The world trembles now. A silent tempest sweeps the plains. Technology, like a nameless sprite, dances through the shadows. Some murmur, will the dreams of those to come fade, swallowed by a mournful mist? But hear this tale. That sprite could be a friend. Like woven threads, it catches dark shadows, setting hope's light free. It's not about chasing time, but weaving a world. Greener, more alive. Together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. NASA Graduation Academic Year 2024-2025. Sebelumnya saya mau mengucapkan kembali lagi selamat datang kepada Bapak Ibu yang saya hormati. Ibu Zulfia Susilawati dan Bapak Adriman, Dr. Adriman SKM, Bapak Ibu Manajemen dari NASA School, Kepala Sekolah serta Kepala Divisi NASA School, Bapak dan Ibu Guru, para tamu undangan, dan yang tidak kalah penting, Bapak, Ibu, orang tua dari para wisudawan NASA Elementary. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu? Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini saya merasa sangat terhormat. Bukan karena saya sebagai kepala sekolah, tetapi saya berdiri di sini menjadi host di momen yang sangat istimewa, yaitu graduation yang kami beri tema The Dream Catcher. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu? Yes. So, kenapa Dream Catcher? Karena kami percaya Bapak Ibu, bahwa setiap anak punya mimpi. Dan tugas kita semua, orang tua, guru, dan lingkungan menangkap mimpi mereka dan juga merawatnya. Dan membimbing mereka hingga mereka berani mewujudkannya. Dan hari ini kita tidak sebut mereka sebagai wisudawan. Kita sebut dengan sebutan spesial, yaitu The Dreamers. Boleh tepuk tangan untuk The Dreamers? Yes, para wisudawan kita ini adalah para pemimpi muda yang berani membayangkan masa depan mereka, berani melangkah dan berani tumbuh. So mari kita rayakan hari ini bukan hanya sebagai akhir dari perjalanan, tapi merupakan awal dari mimpi-mimpi baru yang akan mereka jalani. Dan mungkin ada yang bertanya, kenapa Kak Ari
yang menjadi host hari ini? Jawabannya sederhana. Karena saya ada di setiap langkahnya mereka sampai ke titik ini. Saya menyaksikan sendiri saat mereka masih belajar mengeja, mencoba menulis mimpi-mimpi mereka di secari kertas. Mereka tertawa di sela-sela kesulitan mereka. Mereka mencoba bangkit. Dan ketika mereka jatuh, mereka mencoba bangkit. Dan saya bukan hanya memantau dari jauh Bapak Ibu. Tapi saya berjalan bersama mereka. Dan karena itulah saya ingin berada di sini. Membersamai mereka, menyapa mereka satu persatu di panggung mimpi ini. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu? So Bapak Ibu izinkan saya mengajak Bapak Ibu untuk menyusuri langkah mereka. Saya ingin menceritakan perjalanan ini tentang bagaimana para pemimpi ini tumbuh. Tentang hal-hal sederhana yang mungkin tidak terlihat sama Bapak Ibu semua. Tapi ini sangat berarti dalam proses mereka menjadi seperti hari ini. Dan tapi saya tidak sendirian Bapak Ibu hari ini. Di sini pun saya berdiri atas adanya briefing dari kakak-kakak OSIS yang luar biasa. Mereka terlibat langsung dalam mengelola 4 rangkaian acara graduation. Dari mulai early years, elementary, junior high school, dan juga senior high school. Dan tentu saja mereka juga tidak berjalan sendiri Bapak Ibu. Mereka seluruhnya proses ini didampingi dan dibimbing oleh para guru dan juga kakak-kakak pendamping yang setia mendampingi mereka sampai hari ini. Tadi Bapak Ibu sudah melihat di depan ada registrasi dan disambut oleh tim registrasi dan usher yang berada di depan. Di belakang panggung ada stage crew dan di FOH ada kakak-kakak yang menjaga kualitas audio dan multimedia. Operator, saya mau boleh memperkenalkan nih Bapak Ibu. Di operator multimedia ada Kak Zura. Boleh tepuk tangan untuk Kak Zura. Lalu kemudian di lighting ada Kak Fatan Bapak Ibu. Nah itu dia Kak Fatan. Bapak Ibu yang spesialnya lagi adalah 2 orang Kak Zura dan Kak Fatan ini dulunya juga merupakan siswa dari elementary. Dan yang paling menarik Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu juga sama-sama saksikan. Salah satu wisudawan kita juga terlibat langsung di balik layar bersama kakak-kakak mereka. Wow. Dari kemarin itu dia ikut mengatur pencahayaan yang tadi kita lihat sama-sama. Namanya Banyu Segara Wijoyo. Yes. Tadi kita sudah sama-sama saksikan kan lighting show-nya Bayu bersama adik-adik dari ekstrakurikuler tari. Nanti dia akan berkolaborasi lagi dengan teman-teman wisudawannya. Tapi nanti kita akan tunggu ya waktunya. Kita akan lihat nanti waktunya. Nah Bapak Ibu dari semua itu di sekolah NASA ini kami percaya bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar pengetahuan dan juga nilai. Pendidikan itu adalah tentang membantu anak-anak menjadi pengejar impian. Bukan hanya dalam hal karir di masa depan. Tetapi juga dalam menemukan makna apa yang mereka lakukan setiap hari. Karena impian itu bukan hanya tentang kamu ingin menjadi siapa atau menjadi apa. Tetapi kenapa kamu belajar? Siapa yang ingin kamu pengaruhi? Dan bagaimana kamu memilih jalan untuk hidup? Maka dari situ mereka juga belajar berorganisasi Bapak Ibu. Dan berkolaborasi seperti yang tadi kita lihat. Dan mengambil peran nyata dalam komunitas. Dan disinilah karakter dan juga kepedulian mereka tumbuh bersama nilai-nilai yang kami rawat sejak dini. Dan tentu saja ini tidak lepas dari kurikulum yang kami gunakan yaitu International Baccalaureate atau IB yang mendorong anak menjadi warga dunia yang berempati, berpikir kritis, dan berani mengambil tindakan. Nah, Bapak Ibu semua, saya tidak mau berpanjang lebar dulu, tapi nanti kita akan lanjutkan ceritanya tentang perjalanan mimpi para dreamers ini dan tentang harapan mereka yang terus tumbuh. Tapi sekarang, mari kita sambut terlebih dahulu the dreamers dari NASA Elementary Years, Graduation Academic Year 2024-2025.
Boleh tepuk tangan sekali lagi buat para the Dreamers NASA Elementary Academic Year 2024-2025. Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit selama maybe some of the Dreamers. Beberapa dari the Dreamers ini saya kenal mereka dari jenjang early years. Saya ingat betul waktu mereka kecil sampai akhirnya mereka saat ini ada yang lebih tinggi dari saya. Nah, seperti apa dari mulai mereka masuk SD, kemudian mereka bertemu dengan wali kelas yang berbeda-beda, bertemu dengan teman dan kakak kelas, kemudian juga adik kelas, saling bantu satu sama lain, kemudian juga mereka mengalami berbagai macam perubahan. Yang pertama, mungkin kita sama-sama tahu Bapak Ibu, perubahan cara belajar dari luring kemudian menjadi daring pada saat COVID. Kemudian kita juga mengalami perubahan pendekatan belajar dari teks buku kemudian menjadi open resource. Melalui perubahan menuju ke IB curriculum. Dan tentunya ini semua dilalui oleh seluruh the Dreamers dengan cara yang sangat luar biasa dan sangat adaptif. Dan mereka bisa sampai ke detik ini meraih apa yang mereka nanti kita akan sama-sama dengarkan apa sih mimpi mereka itu. Dan mereka juga berproses bersama Bapak Ibu. Mereka belajar mandiri. Kemudian juga mereka mengerjakan proyek kelompok yang terakhir, yang sampai terakhir kemarin adalah PYP Exhibition. Nah, boleh tepuk tangan boleh? Yes, the PYP Exhibition is a gong buat mereka ya. Karena hari ini kita merayakan bukan hanya kelulusan siswa kelas 6. Tetapi juga impian yang mereka bawa bersama mereka. Kelulusan ini bukan hanya simbol Bapak Ibu, tapi sebuah proses yang telah mereka lalui di jenjang elementary. Oleh karena itu mereka hari ini bukan hanya mendapatkan medali kelulusan. Tetapi juga mereka akan mendapatkan sertifikat PYP Exhibition yang resmi dikeluarkan oleh IB atas pencapaian mereka telah menjalankan PYP Exhibition pada Februari lalu. Wow. So, sebagai sekolah IB, kami sangat meyakini pentingnya mendidik anak sebagai manusia seutuhnya, bukan hanya sebagai murid. Primary Years Program mengajarkan kepada kita bahwa pembelajaran sejati itu bukan seberapa banyak kita tahu. Tapi bagaimana pengetahuan itu kita gunakan untuk terhubung. Lalu kemudian bertanya dan mengambil tindakan. Tujuan kami di sini bukanlah membesarkan anak-anak yang pandai menghafal jawaban. Tapi anak-anak yang mampu mengajukan pertanyaan yang lebih baik, melihat berbagai sudut pandang, perspektif, dan merespon dunia dengan penuh empati dan juga tanggung jawab. Dan inilah yang dimaksud dengan the dream catcher dalam konteks IB. Bukan seseorang yang mengejar hasil akhir yang pasti, tetapi seseorang yang menemukan makna dalam setiap proses pembelajaran. Yang memahami bahwa belajar adalah perjalanan untuk terus berkembang. A dream catcher is a child who wakes up each day asking. A dream catcher is a child who wakes up each day asking, what can I discover today? What difference can I make? Even the smallest way. Dan hari ini kita menyaksikan bersama bagaimana para the dream catcher kita ini, anak-anak yang luar biasa berproses selama 6 tahun di NASA School. So, the Dreamers bukan sekedar menyampaikan cita-cita, tapi mendeklarasikan mimpi yang lahir dari perjalanan mereka, dari setiap pertanyaan, penemuan, dan juga kepedulian dan yang tumbuh di sepanjang waktu. So, are you ready? The Dreamers, are you ready? The Dreamers, are you ready?
Yeah, so please welcome the dreamers from NASA Elementary Academic Year 2024-2025. Adam Mirza Hafiz. Ever since I was a kid, I wanted to be a YouTuber, playing all kinds of games, including my favorite, that are Roblox and BeamNG. But I can also explore and find other new games like Schedule 1 and Gmod and much more. But this is also just for fun and my passion. I will sometimes take a break or a hiatus for some days or weeks to just rest. Iya, aku nggak apa-apa, aku bisa. Oke. Afika Filza Ardianti. Dulu aku ingin menjadi arsitek, tapi sekarang aku ingin menjadi pelukis karena aku sangat tertarik dengan seni lukis dan aku terinspirasi dari Van Gogh karena dia bisa melukis dengan cara melukisnya sendiri yang unik. Aidan Mahardika Utoro. I always had a dream of being an architect and become a painter, but the fact is, I'm not that good at sketching and art. But I won't give up, at least not now. Alessia Veta Nur Fajar. Aku pernah bermimpi menjadi idol K-pop. Bahkan aku sering menghalu kalau aku lagi di konser. Tetapi aku sadar bahwa menjadi idol K-pop itu tidak mudah. Ada banyak bakat yang harus aku miliki seperti nyanyi dan dance. Tetapi aku bisa mewujudkan hal itu dengan cara lain. Contohnya membuat konten menyanyi atau sebagainya. Walaupun aku tak bisa menjadi idol K-pop, aku masih bisa bernyanyi dengan caraku sendiri. Alham Putra Bangundi Harto. Dulu waktu aku kecil dari TK sampai kelas 1 aku ingin menjadi Doraemon. Soalnya aku pengen banget pergi ke masa lalu. Tapi setelah aku beranjak dewasa aku sadar bahwa ke masa lalu itu nggak akan pernah bisa. Alif Aferos Zihni. Dulu saat aku kecil aku ingin sekali menjadi pilot. Karena aku ingin sekali menerbangkan pesawat. Tapi sekarang penglihatan aku memburuk. Jadinya aku mau menjadi programmer aja deh. Karena dari dulu aku sudah tertarik dengan teknologi. Altamis Gozi Galibi Maulana. Saat aku kecil aku sangat ingin menjadi pahlawan super. Karena aku ingin menyelamatkan banyak orang. Tapi lama-lama aku sadar kalau kekuatan super itu tidak nyata. Dan sekarang aku ingin menjadi chef. Alten Anyamaku. Dulu waktu kecil pengen banget jadi Ultraman. Karena suka bisa jadi pahlawan bumi. Tapi aku sadar jadi pahlawan gak usah lawan monster. Waktu lebih gede pengen jadi pemain bola. Tapi susah, jadi aku ganti mimpi. Sekarang pengen banget jadi koki, karena aku bisa masak dan lumayan jago masak. Nah, sekarang aku latihan skill lagi untuk bisa masak yang lebih enak dan lebih indah. Amira Dina Kun Khadijah. Mimpiku adalah menjadi jurnalis. Menurutku jurnalis itu menyenangkan, keren, dan cerdas. Dan juga aku suka menulis. Aku ingin menjadi jurnalis karena aku suka membaca buku dan mengumpulkan informasi-informasi penting. Semoga dengan mimpiku ini, aku bisa menjadi jurnalis yang profesional. Andaru Suryo Raino. Saat kecil, Daru ingin menjadi Popeye karena dia sangat kuat dan suka makan bayam. Namun, sekarang Daru ingin menjadi ahli teknologi supaya bisa membuat inovasi dari bayam dan berdampak ke dunia.
Anindya Areta Zizi. Aku ingin menjadi model karena menurut aku model itu seru dan bisa milih-milih pakaian yang kita suka. Akila Rizvi Kansa. Dulu saat aku kecil, aku suka menonton kartun yang berjudul Paw Patrol. Di film itu, dia sering membantu orang lain dan menolong orang lain. Sampai sekarang, aku ingin mencoba untuk lebih care dan sering membantu orang lain. Argia Sachio Dirgantara. Impian saya ingin menjadi defender paling jago dan dikontrak klub AC Milan Italia. Ashalina Nurkhairunisa Handoko. Dulu itu aku pengen banget jadi Elsa Frozen. Sampai semua barang yang aku punya pasti gambar Frozen. Aku juga mikir kalau semua orang pas dewasa bakal punya kekuatan es. Tapi seiring berjalannya waktu, aku jadi sadar kalau itu semua cuma fiksi dan cuma film. Dan sekarang aku pengen jadi dokter karena menurut aku itu seru. Aurora Ailovelia. Dulu saat aku masih kecil, aku ingin menjadi astronot karena aku penasaran bagaimana gravitasi nol di luar angkasa. Tapi sekarang aku ingin menjadi figure skater karena aku terinspirasi dari orang-orang di online dan aku enjoy main ice skating. Azara Kananya Kazigin. Saat aku masih kecil, aku ingin menjadi arsitek. Namun, aku tidak bisa desain rumah. Lalu, aku belajar cara desain rumah dan aku pun juga mendapatkan dukungan dari keluargaku dan orang-orang terdekatku. Karena itu, aku jadi semangat untuk meraih mimpiku, yaitu menjadi arsitek. Banyu Segara Wijoyo. Impian saya dulu itu menjadi pembalap F1 karena dulu saya suka mobil dan berharap bermain di tim F1. Saya berdoa terus dan berharap cita-cita saya tercapai. Brian Timothy Simamora. Sejak kecil, aku ingin menjadi seorang pilot. Aku juga bermimpi bisa main musik sama Coldplay. Thank you teman-teman. Ayo kita raih mimpi bersama-sama. Carla Ramadanis Nugra Anandayu. Waktu aku kecil aku pengen jadi pelukis, tapi sekarang aku pengen jadi dokter gigi karena aku terinspirasi untuk belajar bagaimana cara merawat gigi dengan benar dan menjadi dokter gigi yang baik. Clara Hel Insanahar Drizano. Waktu aku kecil, aku ingin menjadi dokter hewan. Tapi kalau sekarang impian aku ingin menjadi pembasket handal karena aku suka kompetisi dan ingin meningkatkan kemampuan fisik. Clarissa Almira Zain. Mimpiku dulu menjadi mermaid karena menurutku mermaid itu sangat cantik dan menurutku tinggal di laut itu sangat menyenangkan karena bisa bermain dengan makhluk hidup laut. Tetapi mimpiku sekarang adalah menjadi dokter. Danis Putra Widianto. Dulu
aku sangat ingin menjadi Ultraman. Dulu aku juga sangat terobsesi sama Ultraman. Habis itu dulu aku juga pingin jadi dokter, tapi sepertinya aku tidak mampu. Dan dulu aku inget banget pas aku mau TK, aku nggak mau masuk sekolah karena aku pingin nonton Ultraman. Sampai dulu aku diprintin gambar Ultraman kesukaanku. Baru aku mau sekolah deh. Tapi sekarang aku sudah melupakan cita-citaku yang dulu karena aku tahu itu cita-cita yang aneh. Dan sekarang cita-citaku itu ingin menjadi gamers dan YouTuber. Danish Alrafi Putra Mahendra. I thought to myself, I want to be a content creator, but can I even face against the hard challenges of it? I mean, if I try, I may succeed, but who knows? I at least have to try. I'll have to do my best to reach the thing I always want. Have been trying to make it to my hands. I'll learn and I'll try. If I fail, just keep trying. That's all I gotta do. Or maybe plan B. I wanna be a singer or even a guitar. Diandra Ahmad Wijanarko. Dulu impianku menjadi YouTuber gaming sejak kecil, tapi orang tuaku tidak diperbolehkan untuk mengupload videoku karena aku masih terlalu kecil. Sekarang aku mulai belajar bagaimana cara menjadi YouTuber gaming. Farah Faiza Hipatia. Ketika saya kecil, senang sekali menonton film Petualangan Sherina. Nah, terinspirasi dari film tersebut, saya ingin menjadi perempuan tangguh, memberani, dan membela kebenaran. Sehingga saya memiliki cita-cita ingin menjadi aktivis perempuan. Fiona Alicia Kurniawan. Ever since I was a little kid, I've always wanted to become an artist. And because of that, now I want to make entertainment for people, such as creating videos or making video games. Gendis Widi Kirani. Dulu cita-cita aku itu ada banyak, tapi untuk sekarang aku mau jadi dokter. Mungkin itu bakalan susah sih, tapi kalau ada semangat dan usaha, bisa aja aku jadi dokter. Apapun yang aku lakukan di masa depan, yang penting itu bermanfaat dan bisa membuat aku sukses. Hana Aulia Atriani. Aku ingin menjadi pelukis karena aku suka melukis. Aku sangat senang karena aku bisa melukis apa saja. Aku selalu beli kanvas untuk melukis yang aku inginkan. Itar Alarik Budi. I dream of being one of the greats of football. This idea popped up because of the 2022 World Cup final. That was a spark that ignited a whole new path for me to walk. Since then, football has always been on my mind, and I dream more and more of playing it. And remember, dreams aren't just something for you to imagine, it's something for you to try and achieve. So believe in your dreams, in yourself, and everything will start to click together. Jenfei Arya Satya Praditya. I want to be an artist. You see, music has always been a part of me ever since I was little. And plus, it's my hobby now. One of my hobbies. Later on, when I grow up, I'm gonna make a hits music composition. Kadisha Omera Medina Ramadhani. Dulu aku ingin menjadi K-pop idol. Sekarang pun aku masih ingin menjadi K-pop idol karena aku ingin memberi dampak besar pada dunia. Kayana Amarilis Putri Purnama. Cita-cita aku dari kecil banyak banget. Aku pernah ingin menjadi dokter, chef, pelukis, atau pengrajin. Sebenarnya aku tuh nggak punya cita-cita. Ya maksudnya aku punya, tapi aku belum tahu menjadi apa. Kadang aku suka berpikir, emang aku bisa ya? Tapi aku tahu kalau aku bekerja keras, aku pasti akan mencapai apapun itu cita-cita aku. Kamaraya Parisha Alkalivi. Dulu saat aku kecil, aku ingin sekali menjadi dokter.
Tetapi setelah mengenal dunia bola, aku ingin sekali menjadi pemain bola. Karena dengan menjadi pemain bola, aku bisa memberikan dampak kepada orang lain. Kayla Amara Putri. Dulu aku bermimpi menjadi chef karena suka main dan membuat makanan sambil bermain dengan boneka kelinciku. Tapi sekarang aku ingin masak data, bukan di dapur tapi di teknologi. Aku ingin jadi sistem analis, bukan tukang coding tapi ngerancang, bukan buat program tapi nyusun tim. Dan itulah yang aku ingin buat diriku. Yap, walaupun bingung, mimpiku berubah tapi intinya masih sama, aku ingin membantu. Kenzi Ryan Wahyutama. Saat aku masih kecil, aku sering bermimpi menjadi seorang pengusaha, juga sebagai musisi. Tapi semakin aku beranjak dewasa, aku memiliki mimpi baru, yaitu fashion designer. Karena aku suka membuat desain baju dan aku berharap aku bisa menjadi fashion designer. Kimi Raisya Putri. Dulu waktu aku kecil, aku pengen jadi polisi. Tapi sekarang, hobiku menggambar dan membuat animasi. Aku ingin menjadi animator, membuat game, dan YouTuber populer. Semoga aku bisa membuat karya yang bagus dan disukai banyak orang. Kira Naura Alisha. Cita-cita aku tuh banyak banget, jadi pemusik, dokter, dan masih banyak lagi. Aku pikir akan susah, tapi ternyata dengan usaha yang aku lakuin, perlahan aku bisa capai mimpi itu. Dan semoga di masa depan nanti cita-citaku bisa tercapai. Kobe Gibran Soekarno. Dulu aku pengen banget jadi polisi, tapi sekarang aku mulai bosan dengan mimpiku. Tapi sekarang aku mempunyai mimpi baru. Mimpi itu adalah menjadi pemain badminton. Kira Amira Kansa. Dari kecil aku selalu bermimpi untuk menjadi pelukis. Sudah dari kecil aku belajar menggambar, tapi aku menyadari menggambar itu tidak semudah yang aku kira. Tapi aku akan tetap berusaha untuk menjadi pelukis yang baik dan dapat menyampaikan motivasi melalui gambar yang aku lukis. Mahira Kansa Talita. Ever since I was a kid, I always wished to become the pharmaceutical scientist, where I can do a bunch of experiments, research on how to cure new viruses, and most importantly, help healing sick and ill people. Malik Nasri Al-Ghazali. Aku dari dulu pengen banget jadi profesor, tapi aku tahu itu sangat sulit. Makanya aku harus rajin belajar supaya mimpiku bisa tercapai. Maisha Kanza Mahira. Impianku adalah menjadi idol atau aktris film. Dari kecil, aku suka banget bernyanyi, apalagi berdansa. Aku rasa itu adalah passionku. Aku ingin menjadi aktris karena setiap aku melihat aktris bermain di film, aku selalu terpukau melihat skill acting aktor tersebut. Semoga aku bisa mencapai impianku. Mirzaki Dwinanda Nugroho. Dulu aku pengen banget jadi Spider-Man, tapi aku takut lama-lama. Makanya aku pengen jadi gamer atau dokter, dan aku harus menggapai cita-citaku. Muhammad Arjuna Junior Ohoitenan. Aku ingin jadi kori internasional karena saya terinspirasi dari Ustadz Hussein yang berasal dari Ambon. Semoga kelak aku menjadi kori internasional seperti Ustadz Hussein. Amin. Muhammad Azka Pradipta. Saat aku kecil, aku ingin menjadi Ultraman X karena Ultraman itu sangat keren dan kuat. Namun sekarang, aku ingin menjadi pemain bola profesional karena aku suka bermain bola.
Muhammad Hanif Satria. Aku pengen banget jadi Kapten Amerika. Dulu, aku pengen banget jadi Kapten Amerika semenjak nonton Avengers. Aku jadi suka banget sama Kapten Amerika. Semua tentang dia aku beli. Tapi sekarang aku sadar, pahlawan tidak harus menggunakan kostum. Dan sekarang cita-citaku menjadi dokter, karena aku bisa menjadi pahlawan kesehatan. Muhammad Rafan Al-Fatih. Aku ingin banget menjadi petarung karena menurutku petarung itu keren karena memiliki skill yang kuat seperti uppercut dan tendangan keras. Aku ingin sekali menjadi petarung biar bisa menjadi kebanggaan Indonesia dan terkenal. Meski itu kedengarannya mustahil, tapi aku akan berusaha. Nadira Kifasya. Saat aku kecil, aku ingin menjadi dokter gigi. Tapi sekarang aku mau jadi guru TK karena aku suka mengajarkan anak-anak dan adikku. Nadisha Khaira Hanaki. Dulu pas aku masih kecil, aku ingin menjadi astronot. Aku penasaran kayak gimana luar angkasa itu. Sekarang aku masih ingin menjadi astronot atau konten animator dan aku terinspirasi dari NASA. Natada Kiraiku Ratu Pramesti. Sejak kecil, aku ingin sekali menjadi dokter karena aku suka saat mereka mengoperasi organ-organ tubuh dan aku harap aku bisa menjadi bagian dari mereka. Naura Kamila Tifania. Aku ingin menjadi seorang penulis karena aku ingin menginspirasi banyak orang, bukan hanya seorang Kamila. Aku mau karya yang aku tulis bisa menemani mereka dari rasa sepi dan bisa menyelamatkan mereka saat mereka ingin menyerah. Tapi, aku tidak mau menuliskan buku self-improvement. Aku ingin membuat buku fiksi agar mereka bisa belajar dari karakter fiksi yang aku buat. Namun, kedua orang tuaku menyuruhku untuk menjadi dokter, karena katanya jika aku menjadi dokter, aku akan punya masa depan yang lebih meyakinkan. Tapi aku tidak yakin aku bisa. Aku lebih yakin kalau aku bisa jadi psikolog atau penulis. Tapi apapun yang terjadi, aku akan tetap berusaha untuk membanggakan orang tuaku, meskipun nantinya aku tidak bisa menjadi dokter. Naira Syafika Ravanda. Dari kecil aku mau banget jadi penyanyi, tapi sekarang aku gak yakin masih mau jadi penyanyi. Sekarang aku belum tahu mau jadi apa atau arahnya kemana. Yang aku tahu, aku harus belajar dengan giat dan serius. Mungkin di masa depan nanti, aku bakal tahu mimpi aku apa. Nindya Indri Cahyaning Tias Asmara. Dulu aku bermimpi untuk menjadi guru karena dulu aku pikir guru adalah pekerjaan yang paling mulia. Tapi ternyata aku salah. Guru memang pekerjaan yang mulia, tapi masih banyak pekerjaan yang mulia dan penting selain guru. Dan sekarang aku sudah tidak bermimpi menjadi guru dan aku masih mencari apa yang aku tekuni. Pradipta Juna Alfarizi. Dulu saya bermimpi untuk menjadi arsitek, tapi sekarang saya ingin menjadi koki karena saya hobi memasak. Putra Mahardika Sugandi. Hello, my name is Putra, and I dream of becoming great at art one day. That dream started when I saw my mom doodling. She was just having fun with it, but to me, it looked amazing. That simple moment lit a spark in me. Since then, I haven't stopped thinking about art. I've been drawing more, learning, and letting myself dream bigger. Dreams aren't just something you think about, they're something you chase. Believe in your dream, believe in yourself, and things will start to fall into place. Raden Ajeng Batari Harumi Bumi. Dulu waktu aku kecil aku pengen jadi penari, tapi sekarang karena aku suka gambar, aku pengen jadi pelukis dan itu adalah hobi aku juga.
Rafika Putri Makaila. Cita-citaku ada banyak dulu, tapi kalau sekarang aku mau jadi desainer. Karena desainer itu seru, gambar-gambar desain dress, aku udah gambar beberapa desain. Seru banget, nanti aku bakal buat lebih banyak desain pas sudah lebih dewasa. Raihan Aditya Utama. Dulu aku bermimpi untuk menjadi seorang yang diingat semua orang di dunia ini. Ya, beneran. Mungkin sebagai filosofer, diploma, mungkin juga seorang penulis. Tetapi setelah dipikir-pikir, untuk mewujudkan mimpi ini, aku harus mengeluarkan usaha yang banyak dan itu akan menggunakan kesempatan aku untuk mewujudkan mimpi ini. Tetapi dengan dedikasi kuat, aku pasti bisa. Raisa Fatiatur Rahma. Mimpiku dari kecil hingga sekarang adalah ingin menjadi dokter. Karena aku ingin membanggakan orang tuaku dan aku yakin aku bisa. Semoga mimpiku bisa tercapai di masa depan. Raisya Rahmi Husnia. Impianku adalah ingin membanggakan orang tua lewat prestasiku. Itu mengapa aku akan berusaha belajar bersungguh-sungguh agar aku bisa mencapai mimpiku. Serta aku ingin menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ya, jadi itulah impianku. Ratu Akila Jamaluddin. Dulu saat aku kecil, aku ingin menjadi Ariel karena aku ingin mempunyai ekor mermaid. Tapi sekarang aku ingin jadi dokter gigi. Karena dulu waktu aku kecil, aku takut sama dokter gigi laki-laki. Jadi aku mau bikin semua orang suka ke dokter gigi. Rayandra Brian Asgafani. Saat aku kecil, aku ingin sekali menjadi pilot karena aku suka sekali saat melihat pesawat terbang. Tapi sekarang aku ingin menjadi YouTuber karena aku ingin menginfluence banyak orang. Rayandra Zahir Sakib. Aku ingin menjadi pemain bola yang sukses. Semoga suatu saat nanti aku bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Ryu Alexa Muhammad. When I was a kid, I liked playing games and watching other people playing games. So I wanted to be a content creator or YouTuber. But now, considering how much controversy they get into, and if you're not popular, you won't get paid or monetized, I'm considering other options like being a doctor or something else. I still don't know what I want to be yet, but I'll just go with whatever fits me. Shaista Kaurin Yumna. When I was a kid, I always want to be an astronaut because I think the space was very cool and I love looking at the planets and the stars up there. Growing up, I always have a lot of books and encyclopedia that makes me so interested about the space, and I'm so jealous of the astronauts because in space they get to float and fly like. But now I think I want to be a doctor. Shakira Kanaya Fadila. Dulu aku bermimpi ingin menjadi bintang, karena saat aku melihat bintang, aku sangat terpukau karena cahayanya yang sangat indah. Dan sekarang aku masih ingin menjadi bintang dengan menjadi pengusaha sukses yang bisa menyinari masa depan seperti cahaya bintang. Shofi Husnazan Sapitri. Saat kecil, aku bermimpi agar aku bisa menjadi tentara nasional Indonesia. Dan aku berpikir itu keren. Jadi, semoga di masa depan aku bisa mewujudkan mimpi masa kecilku. Syafika Zara Mariza. Mimpiku mempunyai toko kue, alasannya karena aku suka mencoba-coba membuat kue dan itu menurut aku seru. Tasya Rahmadina Prasetyo.
Aku dulu pengen banget jadi arkeolog, tapi sekarang masih ragu-ragu, belum tahu mau jadi apa pas sudah besar. Yang penting mau bikin orang tuaku bangga dan senang dengan impianku. Umar Syarif Putra Arianto. Dulu, saat aku kecil, aku ingin sekali menjadi tentara agar aku bisa melindungi keluargaku. Nah, sekarang aku ingin menjadi atlet badminton karena saat aku menang pertandingan, aku bisa mendapat uang yang banyak dan aku bisa menjadi terkenal. Valencia Yoslin Alona. Dari dulu aku pingin banget jadi dokter karena dokter keren banget bisa menyelamatkan dan menyembuhkan banyak orang. Faliza Zafira Firdaus. My dream is being a model or not being a designer. I picked them because when I was a kid, I seen on the TV fashion show and I want someday being like them. I hope I can. Winona Lintang Wijaya. Mimpiku aku ingin menjadi investor dan juga kolektor mainan. Agar dari hasil investasiku aku bisa membeli mainannya banyak banget. Zafran Almiraz. Saat aku kecil, aku ingin menjadi Spider-Man karena Spider-Man hobinya menjaga bumi dari kejahatan yang terjadi. Tapi sekarang aku ingin menjadi dokter karena aku ingin menjaga dunia dari kejahatan virus-virus. Bu semuanya, luar biasa ya. Selain mereka dikalungkan dan juga mendapatkan sertifikat, tadi kita juga sama-sama mendengar deklarasi mimpi yang baru saja kita dengar. Itu mimpinya anak-anak semuanya Bapak Ibu, tapi mimpi ini bukan hanya tentang menjadi apa atau ingin menjadi siapa seperti yang saya sebutkan sebelumnya. So mimpi sejati itu adalah tentang perjalanan untuk mengenal diri sendiri, untuk tumbuh dari setiap pengalaman dan untuk terus memberi makna dimanapun mereka berada. Saya ingin berpesan kepada seluruh The Dreamers yang telah mendapatkan sertifikat, sertifikatnya jangan sampai rusak. Oke? Tolong disimpan dengan baik ya. Nah, dan mimpi ini tentu tidak lepas dari semangat belajar yang konsisten. Rasa ingin tahu yang tidak pernah padam dan keberanian untuk terus mencoba meskipun tidak selalu benar dan juga tidak selalu mudah. Dan di antara para dreamers ini ada anak-anak yang menunjukkan ketekunan yang luar biasa yang tidak hanya berprestasi secara akademik tapi juga tumbuh sebagai pembelajar sejati. Sekarang izinkan saya memberikan apresiasi, izinkan kami memberikan apresiasi kepada mereka yang telah menunjukkan nilai terbaik yang bukan sekedar karena angka, tapi karena proses panjang yang mereka jalani dengan penuh dedikasi. So Bapak Ibu, inilah para peraih nilai terbaik dari NASA Elementary Academic Year 2024-2025.
Wow, kasih tepuk tangan sekali lagi dong yang paling meriah untuk para peraih nilai terbaik. Pencapaian yang luar biasa dan berharga bagi para dreamers yang berhasil meraih nilai terbaik pada bidang mata pelajaran selama mereka menempuh pendidikan di NASA Elementary. Saya ucapkan selamat sekali lagi kepada kalian yang berhasil mendapatkan nilai terbaik. Dan semoga ini menjadi salah satu acuan untuk dapat meraih pencapaian yang lebih tinggi lagi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dan para dreamers sekalian, karena kalian sudah diwisuda hari ini, artinya kalian sudah menjadi alumni dari NASA Elementary, dan selanjutnya sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab para wisudawan atas perjalanan yang telah mereka lalui, mari kita sama-sama saksikan pembacaan ikrar wisudawan yang akan dibacakan oleh perwakilan wisudawan atau the dreamers, yaitu Farah Faiza Hipatia, Valencia Yoslin Alona, Riu Alexa Muhammad. Dan ikrar wisudawan ini akan diikuti oleh seluruh wisudawan. Dan para wisudawan kami harap untuk berdiri. Ikrar wisudawan. Kami wisudawan wisudawati NASA School berikrar. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Patuh dan taat kepada orang tua dan guru. Patuh dan taat kepada orang tua dan guru. Serta berguna bagi bangsa dan negara. Serta berguna bagi bangsa dan negara. 3. Tetap menjalin dan menjaga hubungan silaturahmi. 3. Tetap menjalin hubungan silaturahmi dengan alumni dan alma mater. Dengan alumni dan alma mater. 4. Melanjutkan studi dengan baik. 4. Melanjutkan studi dengan baik. Untuk menjadi manusia yang cerdas. Untuk menjadi manusia yang cerdas. Sesuai kebutuhan zamannya. Sesuai kebutuhan zamannya. 5. Bersikap dan bertindak setia. Bersikap dan bertindak setia. Taat kepada negara dan tanah air. Taat kepada negara dan tanah air. Di atas kepentingan pribadi dan golongan. Di atas kepentingan pribadi dan golongan. 6. Tetap menjaga nama baik NASA School. Tetap menjaga nama baik NASA School. Wisudawan dimohon untuk duduk kembali. Have you ever had a dream so big? Or a dream that is so wild? And people told you it was impossible. I believe we all have. So dreams are an important part of who we are. They are not just something we see when we sleep, but something we live every day when we're awake. They are tiny lights that guide us, even when the road ahead feels unclear. So when I was younger, I used to dream of doing something meaningful, not just for myself, but for others too. You know what, Meisha?
What? That dream wasn't always clear, and sometimes I doubt if I could even reach it. Oh no. But every experience, every struggle, every moment of doubt shaped the path I walk today. How about you, Maisha? Yeah, so for me, my dream is to bring happiness and emotion through art, whether it's music, dance, or even acting, because I believe art is the hope. No matter the situation, a good performance can make someone feel seen, understood, or simply smile again. Some might say art is less important than science or math, but I remember a wise quote shared by my mom from my great-grandpa. Oh, what is it? So, living with knowledge makes life more easier. Living with faith makes life more brighter. And so, living with art makes life more beautiful. At NASA, we learn not just to gain knowledge, but to feel, to lead with compassion, creativity, and teamwork. So, for me, for us, Dreamcatcher is more than decoration. It reminds us to protect our dreams, even when we doubt ourselves. Our parents, our teachers, our friends, and group projects were all part of that Dreamcatcher, helping us to catch courage, confidence, and hold on to dreams we dare to imagine. So, achieving dreams isn't just about waiting for the perfect moment. It's about setting small goals, pushing through failures, and choosing to stand back up. We face homework, group projects, PWP exhibition? Yeah, and even exam and even drama. But each challenge made us stronger. We've already achieved so much. And this is just the beginning. Yes, it is possible to reach your dreams, but not without effort, courage, and belief. You have to be your own biggest supporter when no one else sees your vision. There were times we struggled. Yeah. Times we wanted to give up. But look where we are now. We made it to the end of elementary school. That is a huge achievement. So, dear friends, remember, dreams are not just built when we sleep, but every day when we wake up and try again. Whatever your dream is to be, an artist, an astronaut, a teacher, or even a kind friend, keep chasing it. Keep building it. Let it make your life not only successful, but meaningful. So, let's keep dreaming! See you guys! Wow. Satu line yang saya ingat tadi. Achieving dreams, meraih mimpi itu tidak perlu menunggu momen yang tepat. So it's about pushing through failures and choose stand back up. Dan tadi seperti apa yang dikatakan sama Maisha, Kanza, Mahira, dan Shaista Kauren Yuma dalam speech-nya tadi, mimpi bukan dijalankan ketika kita sedang tidur, tapi ketika kita membuka mata dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Wow, luar biasa. Sangat-sangat menginspirasi. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman kalian. Maisha dan juga Sky. Biasanya kita panggil Sky. Shaista Kauren Yuma. Baik, Bapak Ibu. Seperti yang kita yakini bahwa bersama di NASA School, keberhasilan seorang anak tidak pernah berdiri sendiri. Di balik setiap proses belajar, ada orang tua yang selalu hadir dan menjadi mitra dalam proses tumbuh kembang anak-anaknya. Disinilah makna sejati dari learning community atau komunitas pembelajar. Di NASA School bukan hanya siswa yang belajar, tetapi guru, orang tua juga terus tumbuh bersama. Kita semua belajar bagaimana mendampingi anak menjadi versi terbaik dari dirinya. Dan hari ini kita akan mendengar suara dari bagian penting dari komunitas ini. Mari sama-sama kita sambut Ibu Natali Gistrian
orang tua dari Brian Timothy Simamora yang akan berbagi sejenak tentang perjalanan ini dari sudut pandang seorang orang tua. Silakan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Ibu Susi, para tamu undangan, Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, Kak Ari, Ayah Bunda, dan para dreamer yang luar biasa yang hari ini sudah diwisuda. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa yang diberikan kepada saya untuk mewakili Ayah Bunda berdiri di depan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur karena kita baru saja menjalani momen luar biasa. Saya dari tadi duduk di bangku saya, setiap step by step susunan acara yang tadi kita ikuti, mungkin saya sama seperti Kak Ari. Setiap tadi Kak Ari kembali ke depan, dia selalu mengawali dengan wow. Saya juga tadi di tempat duduk setiap momen saya selalu bilang wow. Saya yakin Ayah Bunda juga tadi duduk di tempat bukan hanya bahagia, bangga, terharu, tertawa juga melihat video mimpi-mimpi dari anak-anak kita. Ini luar biasa Kak Ari. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk acara kita pada sore hari ini. Saya ada di depan saat ini bukan karena sesuatu yang lebih dari Bapak Ibu sekalian, tapi seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Ari, karena saya ingin berbagi bagaimana pengalaman apa yang sudah kami lalui sebagai orang tua dari penangkap mimpi kecil kami, Brian Timothy. Mungkin izin Ibu Susi, mungkin kalau diingat, saya sedikit share dulu ya Kak Arya. Jadi di awal Brian itu mencari sekolah, saya sangat terima kasih terus untuk Bu Susi, untuk NASA School yang memang mau peduli dan ikut menjadi bagian dari kami melangkah menuju mimpi anak kami Brian untuk bisa bersekolah, sekolah yang benar-benar mau mendukung dia, bukan hanya secara akademis tapi dengan banyak kelebihan lain yang didukung di NASA School, khususnya dengan Happy Bear. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih untuk NASA School yang ada hadir untuk kami merajut mimpi dari anak kami. Dan pada sore ini menjadi momen yang lebih luar biasa lagi karena dulu yang kami anggap mungkin seperti satu hal yang hampir tidak mungkin, ini menjadi terwujud di sore ini, bagaimana anak kami juga ikut berdiri di depan, ikut diwisuda, menebur senyum, menyampaikan mimpinya. Ini menjadi momen yang luar biasa yang tak akan pernah kami lupakan, di mana dia berani untuk bermimpi, dan itu adalah hal yang luar biasa yang NASA School sudah sediakan untuk kami dan untuk kita semua. Tema kita, tema di semua ya ternyata Kak Arya, wisuda itu adalah dream catcher dari TK, SD, SMP dan SMA. Dan saya tadi bagaimana melihat ternyata mimpi-mimpi anak-anak kita ini ternyata memang mengikuti zaman ya. Tadi saya duduk sambil mengomentari setiap mimpi dari anak-anak dengan Bu Atika. Kalau kita dulu mungkin mimpi-mimpi kita itu terdengar hampir sama, tapi sekarang luar biasa. Ada banyak variatif ya, YouTuber, konten kreator, ada yang jadi chef, jurnalis, luar biasa. Saya merasa ini bagian dari yang anak-anak itu tidak mungkin bisa bermimpi seperti itu kalau tidak didukung dengan lingkungan dan yang luar biasa, dan itu didukung oleh NASA School. Bagaimana perjalanan mereka selama 6 tahun di elementary ini menjadi bisa sampai saat ini itu karena dukungan dari setiap unsur di NASA School, baik itu guru-guru, pahlawan-pahlawan luar biasa, seluruh staf, mungkin untuk Brian seluruh terapis, seluruh LSA, bahkan security yang ikut memberikan dukungan. Jadi bagaimana NASA itu benar-benar memberikan semangat untuk Brian,
bukan menghakimi, bukan mengasihani, tapi bagaimana benar-benar memberikan semangat untuk Brian bisa dan mau terus berusaha. Itu yang luar biasa untuk saya. Mungkin untuk Brian hal-hal yang biasa mungkin untuk bisa presentasi itu hal yang biasa, tapi untuk kami, untuk Brian itu adalah perjuangan, itu adalah berkah. Mungkin Bapak Ibu masih ingat bagaimana Brian pernah perform perkalian dengan menyanyikan lagu Yellow ya. Itu adalah perjuangan, itu adalah berkah buat kami bagaimana Brian bisa sampai di titik itu. Dan pada sore hari ini saya sangat berterima kasih untuk NASA School, untuk para guru, untuk para orang tua yang juga selalu memberikan semangat untuk Brian, memberikan dukungan untuk teman-teman Brian yang luar biasa. Tanpa kalian semua saya yakin Brian tidak mungkin sesemangat itu untuk berangkat sekolah. Dia termasuk orang yang di hari Minggu itu menunggu hari Senin. Mungkin untuk banyak orang I don't like Monday, tapi Brian itu sangat menunggu-nunggu hari Senin karena di hari Senin dia bisa kembali ke sekolah, ketemu dengan guru-guru dan ketemu dengan teman-temannya. Itu hal yang luar biasa yang dia dapatkan di NASA School. Jadi untuk saya mengakhiri speech saya ya, mungkin bagi kita orang tua banyak mimpi-mimpi dari anak-anak kita itu yang terdengar tidak mungkin. Banyak mimpi-mimpi mereka yang terdengar mungkin konyol, tapi papa, mama, ayah, bunda, yakinlah bahwa dari mimpi-mimpi yang terdengar tidak mungkin itu banyak hal yang nanti akan menjadi inspirasi untuk mereka. Tetaplah ayah bunda menjadi pendukung untuk anak-anak kita. Terima kasih, dan untuk para dreamer tetaplah gapai semua mimpi kalian karena yakinlah nanti mimpi-mimpi kalian itu akan menginspirasi kita semua, menginspirasi kami orang tua. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ibu Natali Gistrian atas sambutannya yang sangat-sangat luar biasa. Dan saya yakin betul Ibu bahwa di NASA School bukan hanya guru-guru, tapi teman-temannya pun juga sama. Mereka peduli sama semua teman-temannya, bahkan sama Brian gitu ya, semuanya juga peduli. Saya yakin betul itu, dan saya saksi betul bahwa teman-teman di sini para The Dreamers ini sama-sama saling peduli dengan satu sama yang lain. Nah, rasanya apa yang disampaikan tadi dari Ibu Natali tadi mewakili isi hati banyak orang tua di ruangan ini. Ada bangga, kemudian ada haru, ada harapan dan juga doa untuk para The Dreamers kita. Dan di tengah rasa haru ini kita juga diingatkan akan satu nilai penting yang selalu kami pegang di NASA School, yaitu inklusivitas. Inklusi berarti menyadari bahwa setiap anak itu berbeda-beda, punya cara belajar yang berbeda, minat yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, dan kecepatan tumbuh yang berbeda pula. Dan semua itu sah. Kami percaya bahwa setiap anak punya ruangnya masing-masing untuk bersinar. Bahwa semua ini gak harus seragam. Semua tidak harus seragam untuk bisa menjadi hebat. Dan semua tidak harus serupa untuk tumbuh bersama. Dan inilah kekuatan sebuah komunitas inklusif. Yang tidak hanya merayakan prestasi tapi juga perjalanan. Yang tidak hanya memberi tempat bagi yang cepat, tapi juga yang gigih. Dan yang tidak hanya mendengar yang lantang, tapi juga yang pelan. Dan hari ini para wisudawan kita, The Dreamers, berdiri dengan keyakinan karena mereka tahu they matter just the way they are. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu untuk para The Dreamers dan para orang tua yang hadir hari ini. Dan setelah semua perjalanan proses dan pencapaian yang telah kita saksikan hari ini, kita tahu bahwa tidak ada yang lebih indah daripada menyerahkan semuanya dalam rasa syukur.
Karena balik usaha dan kerja keras ada kekuatan yang lebih besar yang ada menyertai langkah kita. Maka saya mengundang dan mengajak kita semua untuk bersama-sama menundukkan kepala, memohon keberkahan dan perlindungan agar langkah para The Dreamers ini ke depan senantiasa dipenuhi dengan cahaya dan kebaikan. Untuk itu saya mengundang Ibu Ati Haryati Fitriani SPD untuk memimpin doa bersama. Kepada Ibu Ati, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, Ibu akan menyampaikan kepada anak-anak yang berbahagia ini. Nak, dengarkan. Saat ini merupakan salah satu saat yang sangat penting untuk kalian menghaturkan doa bersama dengan orang tua kalian dan bersama dengan kami yang hadir di sini. Maka dari itu, Ibu mohon kalian saat ini berdoa dengan sungguh-sungguh. Bisa? Bisa tidak? Sekali lagi, bisa tidak? Oke, siap. Ya, Ibu percaya kalian bisa berdoa untuk mewujudkan lancarnya jalan mimpi kalian. Ya, baik, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang kami sayangi, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah, Tuhan semesta alam. Maha suci Engkau, kami tidak mampu menghitung keagungan-Mu. Segala puji bagi-Mu hingga Engkau ridho dan puji selamanya bagi-Mu. Pada hari yang penuh berkah ini, kami memanjatkan rasa syukur yang tak terhingga atas segala nikmat dan rahmat-Mu yang telah Engkau limpahkan. Ya Allah, pada hari yang penuh makna ini, kami berkumpul dalam prosesi graduation untuk jenjang elementary. Karuniakanlah keberkahan pada ilmu yang telah mereka terima. Perluaslah wawasan dan tingkatkanlah kecerdasan mereka. Jadikanlah mereka pribadi yang kuat, yang tangguh dan istiqomah di jalan-Mu. Agar kelak mereka dapat memberikan sumbangsi terbaik bagi pembangunan insan-insan mulia di negeri ini. Ya Rob, jadikanlah mereka insan berkarakter mulia, insan yang bertakwa, yang cerdas, dan yang berilmu, serta beramal soleh. Anugerahkanlah kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang telah mereka raih, sehingga ilmu itu menjadi amalan yang bermanfaat. Dan amalan mereka selalu dilandasi dengan ilmu yang benar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan penuh rasa hormat dan cinta, kami memohon kepadamu rahmat dan kasih sayang-Mu bagi kedua orang tua kami. Berkatilah ibu kami dengan kasih sayang-Mu yang tak bertepi. Sayangilah ayah kami dengan rahmat-Mu yang luas. Tempatkanlah keduanya dalam naungan rahmat dan ampunan-Mu. Sampaikanlah salam dan rindu kami kepada mereka. Jadikanlah mereka bahagia di sisi-Mu, ya Rabbul Alamin. Ya Allah yang Maha Kuasa, dengan kekuasaan-Mu lapangkanlah jalan dan mudahkanlah setiap langkah anak didik kami. Karuniakanlah mereka kesuksesan dimanapun mereka berada, agar Nasashul dan bangsa ini harum di mata dunia. Allahumma agnina bil ilmi. Ya Allah, berikanlah kami kekayaan ilmu yang bermanfaat. Wa zayyinna bil hilmi. Hiasilah kami dengan kesantunan dan kebijaksanaan. Wa akrimna bit taqwa. Muliakanlah kami dengan ketakwaan yang tulus. Wa jamilna bil afiyah. Sempurnakanlah kami dengan kesehatan dan keselamatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. You're still in bed at 10 and work again at 8. You burned your breakfast so far, things are going great. Your mother warned you there'd be days like these, but she didn't tell you when the world has brought you down to your knees. And I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. No one could ever know me, no one could ever see me. Seems you're the only one who knows what it's like to be me. Someone to face the day with, make it through all of the rest with. Someone I'll always laugh with, even at my worst, the best with you. Yeah. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. I'll be there for you. I'll be there for you. I'll be there for you 'cause you're there for me too. When you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. If your heart is in your dreams, no request, it's too extreme. When you wish
your dreams come You wish upon a star. 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 Your dreams come true. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky full of stars. Because you light up the path. I don't care, gonna tear me apart. I don't care if you do. Ooh, 'cause you're sky full of stars. I think I saw you. You're a sky full of stars. I'm gonna die in your arms. 'Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. I don't care, gonna tear me apart. I don't care if you do. Ooh, you're a sky full of stars. I think I saw you. I think I saw you. Everyone, give applause for the amazing lighting designer, Banyu! Sky, your And to everyone, I wanted to hear your voice, so let's sing together. Your sky full of stars. Your sky. Okay, everyone, put your hands up in the air and turn on your flashlight, but later, okay? Your sky full of stars. 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 Your sky full of stars.
Yama, Mahira, dan juga Naira. Bapak Ibu sekalian, nah coba sekali lagi gimana tadi? Coba gimana? Hey. Cukup. Sama satu lagi, kita mau sapa satu lagi. Banyu. Yeay. Bapak Ibu, wah luar biasa banget. Sekali lagi selamat untuk kalian ya. Oke. So, you can go back to your seat. Oke, thank you for your shuffling, oke? Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Buat mereka bertiga dan juga Banyu. Luar biasa penampilan ini ya. Jadi ini bukan cuma penampilan aja, tapi ini juga hasil kolaborasi yang tadi saya sebutkan di awal. Kolaborasi antara Banyu dan juga teman-temannya dalam mempersiapkan pertunjukan ini. Ini adalah sebuah cerminan dari proses kekompakan dan juga semangat yang tumbuh selama mereka belajar di NASA School. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk para dreamers kita. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini adalah akhir dari perjalanan hari ini. Tadi di awal saya sebutkan bahwa saya mengikuti betul, saya ingat betul bahwa mereka pada saat masih EY, TK, kemudian kelas 1, lalu kemudian kelas 3 kami bertemu di online, lalu kemudian kelas 4, kelas 5 sampai akhirnya sekarang di kelas 6, semua jatuh bangun, semua ada percikan-percikan, kemudian ada pertemanan, kemudian ada juga, saya ingat betul ketika PYP Exhibition, mereka harus bertemu dengan narasumber yang mereka inisiasi sendiri, kemudian harus bertemu dengan para mentor, lalu kemudian dapat revisi. Wah, itu luar biasa perjuangannya. Sampai akhirnya kita sama-sama saksikan pada saat Februari lalu, PYP Exhibition-nya siswa grade 6 yang luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat para dreamers. Dan tadi kita juga sudah menyaksikan sama-sama, kita juga mendengarkan deklarasi mimpinya anak-anak. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini bukan perjalanan akhir, tapi ini awal babak baru yang akan terus melangkah mereka ini untuk bermimpi lebih tinggi lagi dan membawa kemanapun mimpi itu, kemanapun mereka pergi. Dan kita sebagai orang tua, tugas kita belum selesai Bapak Ibu. Justru disinilah kita melangkah bersama menjadi penyemangat, penjaga arah, dan tempat berpulang ketika mereka lelah. Mimpi anak-anak itu tidak akan tumbuh dengan sendirinya. Mereka butuh support. Dan ia butuh dipupuk dengan kepercayaan, diberi ruang untuk berkembang dan dipayungi oleh cinta yang tidak pernah henti. Atas nama seluruh panitia kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dari orang tua dan doa semua dari orang tua. Dan juga semangat hari ini semoga menjadi bekal untuk masa depan yang lebih gemilang. Bapak Ibu, walaupun acara di aula ini sudah selesai, tapi kami masih punya rangkaian acara yang luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya, pertama, setelah dari sini akan ada sesi foto bersama seluruh wisudawan, the dreamers, all of you. Kita sudah siapkan area sawah untuk kalian berfoto bersama seangkatan. Sementara itu para orang tua dapat menunggu di area Sushi Garden untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan. Dan kami juga telah memasang galeri walk, foto-foto kegiatan, foto-foto kenangan dari seluruh siswa grade 6. Dan foto-foto itu bisa dibawa pulang Bapak Ibu. Silahkan kalian bawa pulang the dreamers kalau ketemu fotonya ya. Nah, lalu kemudian di area Sushi Garden juga ada kolaborasi antara guru musik dan juga para The Dreamers yang akan mengadakan live music performance dari wisudawan. Dan juga bagi Bapak Ibu wisudawan yang belum mengikuti sesi foto, dipersilakan menuju foto booth yang tersedia di selasar aula juga. Dan yang terakhir, bagi para wisudawan dan orang tua yang telah mendaftarkan dirinya untuk meletakkan mimpinya mereka masing-masing di wall climbing, di Dreamcatcher wall climbing, dipersilakan langsung menuju area wall climbing dan silakan ke panitia untuk mengikuti instruksi selanjutnya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi
saya mau mengucapkan selamat untuk para wisudawan hari ini. Kalian telah menjadi resmi alumni dari NASA School. Sekarang Kak Ari mau tanya sama kalian. Apakah kalian siap melangkah ke jenjang yang lebih baru? Gak mau? Mau tetap di SD? Oke, kita sekolahkan lagi Bapak Ibu ya, 1 tahun lagi boleh? Sekarang Kak Ari tanya lagi, apakah kalian siap untuk melangkah ke jenjang yang lebih baru? Where is your voice, the dreamers? Apakah kalian siap? Siap ke petualangan yang berikutnya dengan bekal yang gak cuma soal pelajaran, tapi juga nilai-nilai hidup yang kalian bawa dari NASA School. So, terima kasih sekali lagi untuk semua pihak yang berpartisipasi dan mendukung terselenggaranya acara wisuda ini. Untuk seluruh panitia, tim janitor, tim dapur, Bapak dan Ibu guru, serta tim manajemen yang selalu setia mendampingi setiap prosesnya. Terima kasih atas kerjasamanya dan dedikasi yang luar biasa. So this is my final words for you guys. So, to our dear graduates, dreamers, as you step into your next chapter, don't chase just a job title. Chase meaning. Chase purpose. Let your dreams guide you, not just toward the future, but into every moment of learning, every act of kindness, every small decision you make each day. Saya pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat, congratulations for all graduates elementary academic year 2024-2025.